Bantu aku. Tendanya terlihat bagus dan kita telah bersenang-senang hari ini. Kalau begini kita sampai di Winsome Falls besok. Karena kita akan melakukan kemah adik kakak tahunan setiap akhir pekan. Maka itu tak akan jadi acara tahunan. Jika kita melakukannya setiap akhir pekan, mungkin itu tak akan istimewa. Tapi makin sering, makin hebat kita dalam berkemah. Ingat saat pertama kali kita ke sini dan Rarity membawa tenda yang besar itu? Aku sudah dengar itu. Aku sudah tidak terlalu berlebihan, bukan? Iya, kali ini kau hanya membawa 3 koper. Aku tahu pikiranmu, tapi aku janji aku hanya membawa hal penting. Seperti lampu-lampu itu. Tentu, apa artinya hidup jika kau tidak bisa membuatnya indah? Beri ini tampak cukup bagus untuk dimakan. Jangan! Menurut bukuku, beri itu sangat beracun. Apa? Aku mendengar sesuatu, aku menginjak sesuatu dan aku melihat gua menyeramkan itu. Kurasa aku masih sedikit takut di luar sini, bahkan setelah berkemah sebelumnya. Jangan khawatir, nak. Kau bersama kakakmu kali ini. Tenang saja. Ini sangat luar biasa. Ini akan jadi perjalanan kemah kakak adik yang terbaik. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, majlis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Laba lalat. Semuanya pergi berlindung. Jangan sampai terjebak. Jaringnya. Sekarang bagaimana? Ayo ikuti aku semuanya. Jangan gua seram itu. Dari mana serangga jahat itu berasal? Dan kenapa mereka menghancurkan kemah kita? Laba lalat berasal dari arena Teluk Luna. Tapi mereka tidak pernah terlihat sampai ke area timur ini. Mungkin tertarik dengan makanan. Sebaiknya kita tunggu sampai mereka pergi. Apel busuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di kemah kita bisa bermain dan memanggang marshmallow. Di sini kita tidak punya apa-apa. Itu tidak sepenuhnya benar. Kita punya satu sama lain. Itu benar. Dan kalau kalian mau, mungkin kita bisa bercerita untuk menghabiskan waktu. Kau mau cerita? Aku mempunyai banyak cerita. Bocoran. Semua ceritanya tentang aku dan betapa hebatnya aku. Aku berpikir lebih ke cerita kemah sekarang ini. Tapi kita di sini tidak punya api unggun. Serahkan saja padaku. Wow, itu berani sekali. Kalau ini bukan apa-apa. Kita tidak akan berbagi cerita seram seperti kemah kita sebelumnya, kan? Berada di sini saja sudah cukup seram. Jangan khawatir, Skutelu. Aku mau menceritakan legenda kesukaanku dan Apple Bloom. Maksudmu Rockhoof? Oh, aku suka itu. Dia sangat kuat dan saat dia belum... Kami belum mendengarnya. Oh, baiklah. Tapi cerita itu sangat bagus. Ya, itu benar, Rokov. Itu amat sangat terkenal karena kekuatan luar biasanya. Tapi awalnya dia tidak seperti itu. Kau tahu, Rokov dulunya adalah pria kecil, anak seorang petani. Sama seperti kami. Mereka tinggal di sebuah desa yang ada di kaki gunung api raksasa. Dan di desa itu dilindungi oleh kelompok elit pengawal poni yang bernama Helm Perkasa.
Rokov muda sangat ingin menjadi bagian dari helm perkasa. Tapi dia dibilang terlalu kurus dan lemah untuk melindungi desa. Tapi Rokov tetap tidak mau menyerah. Lalu pada suatu hari yang menentukan, gunung api itu meletus. Ini bagian favoritku. Apa yang terjadi selanjutnya? Lava cair membanjiri bagian sisi gunung api itu. Dan meski sudah berusaha keras, Helm Agung tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan desa itu. Mereka harus mengevakuasi, tapi poni di sana itu tidak mau meninggalkan rumah mereka. Mereka sudah lama tinggal di sana. Mereka tidak punya tempat lain. Maaf Rokov, mungkin untuk melakukan sesuatu yang gila. Dia berpikir kalau dia bisa mengalihkan aliran lavanya, dia mungkin bisa menyelamatkan desanya. Lalu dia mulai menggali parit. Tunggu dulu. Sendirian? Tidak mungkin Poni bisa menggali parit untuk menghentikan lava itu. Maksudku bahkan aku sendiri saja tidak bisa. Mungkin Rokov tidak percaya dengan kata mustahil. Dia terus berusaha. Meskipun sadar peluangnya kecil, tapi dia bertekad untuk menyelesaikannya. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Rokov jadi lebih kuat, tapi lava sudah makin dekat. Melalui tekad luar biasa dan kekuatan keinginannya, Rokov lebih dari layak menjadi anggota helm perkasa. Cerita yang bagus sekali, Applejack. Meski bukan cerita tentang aku. Aku suka sekali cerita ini walaupun berulang kali aku dengar. Bagaimana kalau kita memeriksa apa sudah aman untuk kembali ke kemah? Kawan-kawan, tidak ada kemah untuk kita kembali. Semua kerja keras kita hancur. Sudah, Sweetie Belle, jangan khawatir. Bagaimana? Kemah kita sangat indah dan gua ini sangat buruk. Oh, tidak. Itu tidak benar. Ada keindahan dalam segala hal. Bahkan batu jelek ini tidak benar-benar jelek. Jika kau cermati, kau bisa lihat butiran emas di dalamnya. Dan cara cahaya api menari di dinding gua. Bayangannya dan sinarnya. Oh, itu sungguh cantik. Sweetie Belle, apa aku pernah cerita soal legenda kesukaanku? Tidak, aku tidak tahu kau punya itu. Namanya Miss Min. Miss Min? Bukankah dia penyihir keriput tua dengan bunga? Ya, tapi apa kau tahu dia dulunya adalah unicorn paling cantik di seluruh negeri? Tidak. Jadi apa yang terjadi padanya? Ya, Miss Min adalah seorang penyihir muda yang sangat berbakat. Dia berbakat, cantik, dan baik. Semua poni menyukainya dan merindukannya saat dia dikirim ke sekolah sihir terbaik. Saat dia pergi, dia bahagia mendengar bahwa sahabatnya Saibel Spirit telah dinobatkan menjadi ratu. Dia tidak sabar untuk pulang setelah dia menyelesaikan sekolahnya. Tapi saat dia tiba, dia sedih dengan apa yang dia lihat. Apa yang terjadi di sini? Sang ratulah penyebabnya. Dia memaksa semua poni bekerja siang malam di istananya. Kami tak punya waktu untuk mengurus hal ini. Tapi itu tidak mungkin, aku kenal dia. Dia tidak akan pernah melakukan ini.
Tapi kenyataan di hadapannya tidak terbantahkan. Sable Spirit merebut semua yang indah dari poni lain. Tapi Miss Min yakin ini pasti ada alasannya. Aku juga berpikir begitu jika ada poni yang bilang di antara kalian ada yang jadi jahat. Ya, aku tidak akan pernah percaya. Entahlah, aku sudah melihat sikap kalian saat melewatkan sarapan. Hanya bercanda, tapi aku tentu ingin tahu juga. Begitu juga Miss Min, dia datang untuk bicara dengan temannya. Sable, apa itu kau? Jangan bilang kau tidak mengenali teman lamamu. Emang tidak. Temanku tidak akan pernah memaksa keluarga dan teman kita untuk sesuatu yang bodoh seperti istana ini. Bodoh? Istanaku adalah sumber keindahan. Setiap poni yang lewat pasti akan kagum dengan kemegahannya. Apa bagusnya istana indah kalau itu hanya menyembunyikan derita poninya saja? Kecantikan itu segalanya. Kau yang mengajariku soal itu. Apa? Kau selalu yang paling cantik. Kau pergi ke sekolah sihir paling bagus. Semua poni merindukanmu. Semua poni menyayangimu. Aku akui aku iri. Jadi aku mencoba memakai mantra untuk membuatku jadi cantik. Kau lihat bagaimana hasilnya? Aku bersumpah kalau aku tidak punya kecantikan, aku akan merebutnya. Aku tidak dipilih jadi ratu. Kau tahu? Aku merebutnya. Sama seperti aku akan merebut semua yang lainnya. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu. Membiarkanku? Sable Spirit kalah dan berakhir di situ. Tapi Miss Min tahu dia bisa membantu lebih dari itu. Kecantikan bukanlah segalanya, tapi Miss Min tahu itu punya kekuatan untuk membuat para poni tersenyum. Dia melakukan pengorbanan besar untuk mengembalikan senyum di wajah teman dan keluarganya. Termasuk Sable Spirit. Kau melakukan ini demi aku, meski aku sudah berlaku kejam. Sable Spirit sangat terharu sampai dia bersumpah untuk jadi seperti temannya dalam hal-hal penting. Sejak saat itu, dia memerintah dengan penuh kasih sayang. Meski dia mengorbankan kecantikan fisiknya, dia mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan kecantikan ke seluruh Equestria. Kapanpun kau berusaha untuk mencerahkan hati poni lain dengan melakukan kebaikan seperti memberi mereka bunga, kau sedang mengikuti jejak Miss Min. Kurasa dia legenda favoritku juga. Laba lalat itu tidak mau berhenti. Apa yang mereka inginkan dari kita? Ya, suka atau tidak, kita adalah makanan juga. Buktinya aku mendapat gigitan. Apa yang akan kita lakukan? Mereka hampir ke sini. Apa? Serangga itu tidak bisa masuk. Dan kita tidak bisa keluar. Semuanya, mari tetap tenang. Biar aku nyalakan kembali api ini. Kita hanya perlu menunggu kerumunan itu pergi, lalu kita akan pikirkan jalan keluar. Berapa lama? Bukankah beruang tinggal di gua? Wow. Skutalu, kau fokus pada hal yang salah. Kau punya rencana? Tidak, aku
Aku punya cerita. Biar ku tebak, ini tentangmu? Hampir tepat. Ini tentang legenda kesukaanku, Flash Magnus. Bukankah dia poni yang melawan para naga? Naga besar yang menakutkan atau yang seperti Spike? Oh, tentu saja ini tentang naga besar jahat yang sangat seram. Tapi tidak terlalu seram. Kau bisa duduk dekatku kalau kau mau. Zaman dahulu kala, bahkan sebelum ada Wonderbolt, Flash Magnus adalah seorang kadet rendahan di pasukan kerajaan. Dan pasukan itu harus terbang melintasi negeri naga untuk menemui sahabat mereka di sisi seberang. Tapi saat mereka makin dekat dengan negeri naga, para naga menyerang. Kakak, kau bilang itu tidak terlalu menakutkan. Skutalu, kalau kau bisa bertahan, maka... Aku bilang, kalau kau bisa bertahan, aku janji kau akan menyukai akhirnya. Jadi seperti aku bilang, Flash Magnus dan pasukan kerajaan berusaha untuk melewati para naga. Tapi para naga tidak mau membiarkan itu. Semuanya mundur! Flash Magnus dan beberapa kadet lain terpisah dari pasukannya. Dia berhasil lolos, tapi naga berhasil menangkap teman-temannya dan membawa mereka ke sarangnya. Komandan, kita harus menyelamatkan mereka yang tertangkap. Aku hargai kesetiaanmu, Flash Magnus, tapi melewati para naga itu adalah kemustahilan. Tidak akan berhasil. Komandan itu benar. Kau tidak bisa menang bertarung melawan naga. Tapi kau bisa mengalahkan kecerdikan mereka. Komandan Ironhead, aku sangat yakin bisa terbang lebih cepat dari naga. Kalau aku bisa memancing mereka untuk mengejarku, kalian bisa menyusup ke sarang mereka dan membebaskan teman kita sebelum mereka kembali. Apa kau sungguh bersedia mengambil resiko itu, prajurit? Benar, Pak. Itu sebuah tindakan yang sangat berani. Kau butuh banyak bantuan. Apakah ini Netaitus, tameng tahan api? Itu sudah melindungi pahlawan kita dari setiap generasi. Dan hari ini, aku merasa kaulah yang paling layak untuk melindungi Netaitus. Semoga sukses, prajurit. Hei, ayo tangkap aku, nafas api, kalau kau bisa. Hei, kemari tangkap aku. Hei, aku di sebelah sini. Sementara Flash Magnus dengan berani mempertaruhkan nyawanya, Komandan Ironhead berhasil menyelamatkan prajuritnya. Flash Magnus terbang laksana angin. Lebih cepat dari para naga. Tapi dia tahu ini tidak akan bertahan lama. Untungnya, dia punya rencana. Dia menuntun para naga langsung menuju badai yang telah disiapkan pasukannya. Akhirnya satu sambaran kilat dan para naga mundur. Rencana Flash Magnus berhasil. Wow, aku sangat suka akhirnya. Sudah kubilang, dia selalu menginspirasiku untuk jadi pemberani dan juga hebat. Ya, mengingatkan aku akan dirimu. Kurasa, ayolah, aku memang seperti dia. Hei, kau dengar itu? Aku tidak dengar apa-apa. Iya, kau benar. Lalat laba menyebalkan itu sudah pergi. Kita bisa keluar.
tidak? Kita harus melihat apa kita bisa keluar dari sisi lain. Maksudnya masuk lebih jauh ke dalam gua yang menakutkan. Skutalu, ingatlah ceritanya. Kau harus berani seperti aku dan Flash Magnus. Kau mengerti? Aku dengar suara air. Dan jika ada aliran air, maka... Itu mungkin mengarah ke jalan keluar. Oh. Siap. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, tidak kusangka. Akhirnya kita menemukan jalan pintas ke Winsome Falls. Oh, ini sungguh tampak sangat indah. Ya, hampir. Tentu kita menyesal perjalanan kemah kita tidak seperti yang diharapkan. Apa kau bercanda? Perjalanan ini luar biasa. Benarkah? Kita mendengarkan kisah-kisah legenda dan pergi berpetualang. Tunggu, kalian bertiga tetap mau kemah? Tentu saja. Kita bisa membuat pohon kecil itu jadi pondok kecil yang bagus. Kami bisa mengambil kayu besar dan ranting untuk membangun bangunannya. Dan aku yakin kita bisa menemukan Berry. Ayo. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi tahun depan.